Halo, selamat datang di channel Nyicip Gadget. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Kali ini saya akan memasang pelindung layar, tempered glass, dan casing HP untuk HP Google Pixel 4 ini. Seharusnya pas saya beli casing, saya sekalian membeli pelindung layarnya. Tapi saya lupa, jadinya ada dua paket, satu casing dan satunya pelindung layar. Oke, saya akan membuka paketnya dulu satu persatu. Oh, ternyata ini casingnya. Saya kira tempered glassnya. Berarti tempered glassnya ada di sini. Oke, sekarang kita buka tempered glassnya. Ini kemasan tempered glassnya, tapi tempered glassnya tidak ditaruh di dalam sini, melainkan dibungkus dengan bubble seperti ini. Oke, jadi yang didapatkan itu tempered glass beserta wadahnya yang dibuat terpisah. Oh, ada itunya. Nah, lumayan ada tisu basah dan tisu keringnya. Kemudian untuk casing ini mereknya Ayora. Oke, nanti nyobanya nanti. Sekarang kita pasang ininya dulu. Kita pasang tempered glassnya dulu. Dan karena nanti masangnya ini full sampai bawah, jadi ini segel dari Minion Gadget kita kupas saja. Sedikit, masih ada sisa. Sekarang kita akan mencoba untuk memasang tempered glassnya. Oke, tempered glass sudah terpasang dengan sempurna. Ya, ini sempurna menurut saya ya. Yang biasanya kalau membeli tempered glass itu sekaligus dua, karena yang pertama mesti gagal. Tapi ini kebetulan berhasil. Oke, sekarang kita pasang casingnya. Nah, ini casingnya seperti ini. Ini soft case ya. Kesemuanya karet, cuma bagian sini ini bertekstur seperti kulit. Ini mereknya Ayora. Oke, kita pasangkan. Oke, tempered glass dan casing sudah terpasang. Secara look matching ya, tidak wagu. Sekarang saya akan membahasnya satu persatu. Mulai dari tempered glassnya dulu. Seperti bisa dilihat, ini jenis tempered glass yang berframe ya. Sekeliling tempered glass ada framenya seperti ini. Untuk kepresisian, bagian atas ini cukup presisi. Bisa dilihat dari letak speaker, kamera bisa pas dengan lubangnya. Kemudian bagian sensor-sensornya juga. Paling bagi saya yang menjadi catatan, ini bagian tepian layarnya. Menurut penglihatan saya, frame hitamnya ini sedikit menutupi layar. Nah, perhatikan pas saya membuka ini. Bagian yang bisa digeser ke kanan dan ke kiri, kita lihat ini ada kata orbit.
Nah, kata orbit ini ketika kita lihat lurus dari atas, kemudian kita geser seperti ini, huruf O-nya kalau dari atas, dilihat dari atas itu tidak terlihat. Tetapi ketika kita intip seperti ini, huruf O-nya itu masih terlihat. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau bagian frame tempered glass ini menutupi itu ya, menutupi tepian layar. Dan satu lagi, kalau kita lihat atau intip dari tepian luar seperti ini, kita masih bisa melihat tepian layarnya dari bawah frame bagian tepi luar. Nah, ini kalau kita geser-geser seperti ini, kita akan melihatnya, pergerakan dari layar dari bagian bawah frame tempered glass dari arah luarnya. Paling catatannya dua itu untuk tempered glassnya. Dan kalau dari feel-nya, tempered glass ini feel-nya itu rasanya nggak licin, tetapi untuk swipe itu enak. Kalau yang terlalu licin itu malah saya nggak suka. Suka yang seperti ini. Untuk swipe itu masih enak. Dan kalau pas kita pegang seperti ini itu tidak khawatir untuk terpleset jari kita. Oke, untuk tempered glass seperti itu ya. Sekarang saya akan membahas ini, casingnya. Kalau dari bahannya ini tidak sepremium looknya ya, tidak sepremium looknya pas ada di foto produk. Tapi itu sudah sesuai sih dengan harganya yang 45 ribuan. Untuk bahannya sendiri itu bagian belakangnya itu seperti kulit seperti ini ya. Kalau dipegang ini empuk. Kemudian bagian sampingnya ini soft case ya, seperti kebanyakan soft case. Tetapi ini ada dua lapis. Ini bisa dilihat di sini. Ini ada yang mengkilap. Terus ini ada yang bagian doff-nya. Ini ada dua lapis. Dan ini juga apa ya? Bagian tepiannya itu lumayan menggigit, tidak kendor. Kemudian untuk kepresisiannya bisa dikatakan bagus. Baik dari lubang-lubang case-nya, ini untuk lubang port chargernya bisa berada di tengah-tengah seperti ini. Perhatikan presisinya, presisi dari casingnya itu bagus. Lalu bagian atas ini juga, ini mic atau apa, juga berada di tengah-tengah dari lubang casing. Kemudian untuk tombolnya sendiri ini juga pencetannya enak, tidak terlalu keras. Hanya saja secara look, karena bagian tombolnya itu tertutupi oleh casing, jadi tombol power di sini yang aksennya warna oranye itu tidak terlihat. Padahal itu salah satu ciri khas dari Google Pixel. Dan secara safety, casing ini baik bagian depan maupun bagian belakang itu bisa dikatakan oke. Ini sebenarnya kalau nggak ada tempered glassnya ini akan terlihat dengan jelas. Kalau tepian dari casing di bagian depan ini, bagian tepiannya itu lebih tinggi dari layar HP. Jadi kalau pas kita meletakkan HP seperti ini, yang kontak langsung dengan permukaan itu casingnya. Casingnya melindungi permukaan layar. Kemudian untuk bagian kamera juga, ini bagian casing tepian yang di tepian lubang kamera ini lebih tinggi daripada bumper kamera. Jadi ini juga melindungi. Paling yang menjadi catatan itu bagian tepian casing ini, bagian depan. Rasa-rasanya kalau kita sering mencopot atau memasang casing, itu bagian sini akan cepat rusak. Entah itu kendor atau robek. Paling itu yang menjadi perhatian. Dan overall, kombinasi tempered glass dan casing ini bisa dikatakan pas, serasi, atau tadi di depan saya katakan tidak wagu. Baik, paling seperti itu saja ya untuk pemasangan tempered glass dan casing Google Pixel 4 dan ulasannya yang singkat. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tanggapan, koreksi maupun apresiasi, seperti biasa silahkan tuliskan di kolom komentar.
Dari saya cukup, Nyicip Gadget undur diri, sampai jumpa pada video berikutnya.